Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, di pertemuan ke-12 ini, saya, Heri Purwanto, akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Non-Core AI, Fondasi Konseptual dan Pendukung Sistem Kecerdasan Buatan Modern. Kita akan menguak peran mesin learning tradisional dan pendekatan probabilistik dalam mengatasi ketidakpastian. Memahami non-core AI sebagai fondasi fundamental. Area pendukung di luar inti kecerdasan buatan yang berfokus pada data dan statistik. Ini terdiri dari pertama, definisi utama. Area pendukung fundamental di luar inti kecerdasan buatan atau persepsi murni, deep learning, NLP atau planning kompleks. Ada hal abstraksi pola, yaitu berfokus pada abstraksi pola yang tersirat di dalam data untuk mendukung kinerja sistem AI yang lebih kompleks. Karakteristik utamanya menggunakan pendekatan non-simbolik. Ini berbasis data, statistik, dan probabilitas tanpa aturan logika formal. Tujuannya adalah menjadi fondasi konseptual agar core AI dapat bekerja secara optimal dalam berbagai skenario dunia nyata. Perbandingan strategis antara core AI dengan non-core AI. Core AI fokus utamanya adalah penalaran yang logis, NLP dan pemahaman konteks. Sedangkan non-core AI fokus utamanya optimalisasi numerik, rekayasa fitur, dan inferensi statistik. Contoh kerja untuk core AI, NLP untuk memahami struktur bahasa, dan akan menghasilkan respon yang alami. Sedangkan contoh kerja untuk non-core AI, ini ada decision tree, Bayesian inference, dan evaluasi performa model. Tujuan dari core AI adalah simulasi kecerdasan manusia dalam tugas kognitif kompleks. Sedangkan tujuan dari non-core AI adalah pengolahan data dasar dan manajemen ketidakpastian. Dua pilar besar ekosistem non-core AI. Pertama adalah AI ML atau machine learning. Ini berakar pada teori optimasi dan statistik, menggunakan algoritma untuk belajar langsung dari data. Prediksi datanya untuk menghasilkan prediksi atau keputusan otomatis berdasarkan pola yang ditemukan tanpa program eksplisit. Sedangkan AI probability, ini akar teorinya berakar pada teori probabilitas murni untuk mengelola ketidakpastian dunia nyata. Distribusi probabilitas menggunakan distribusi statistik untuk mempresentasikan derajat keyakinan dalam sistem AI. Filosofi dan paradigma pembelajaran machine learning. Filosofi belajar adalah pengetahuan tidak tertulis secara eksplisit oleh programmer, melainkan dipelajari mandiri dari pola data yang ada. Proses optimasinya berfokus untuk mengurangi tingkat kesalahan atau error terhadap target yang diinginkan. Iterasi berkelanjutannya adalah kualitas model meningkat seiring dengan bertambahnya data dan proses tuning parameter yang tepat. Representasi matematisnya adalah fx, di mana ke y. Model ML bekerja sebagai fungsi pemetaan matematis yang dioptimalkan terus-menerus. Kategori utama dan teori akademik machine learning. Mekanisme trial error berbasis reward. Terdiri dari pertama, supervised learning. Ini menggunakan data berlabel untuk pemetaan input-output. Kedua, unsupervised learning. Ini untuk menentukan struktur tersembunyi tanpa label. Dan yang ketiga adalah reinforcement learning. Ini adalah agen cerdas belajar melalui trial dan error berbasis reward. Contohnya adalah robot navigasi dan AlphaGo. Secara teori dasar akademik, pertama adalah
empirical risk minimization. Ini berfungsi untuk mencari fungsi terbaik yang meminimalkan error pada data latih. Yang kedua adalah generalization theory. Ini mengukur sejauh mana model mampu bekerja dengan baik pada data baru. Yang ketiga adalah bias variance trade-off. Ini untuk menyeimbangkan fenomena antara underfitting dengan overfitting. Paradigma berpikir probabilistik AI. Untuk mengakui ketidakpastian dunia nyata melalui pemodelan derajat keyakinan. Ini terdiri dari 4 kategori. Pertama, prinsip utamanya adalah uncertain. Ini mengakui secara realistis bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian yang tidak bisa dihindari dalam pengambilan keputusan. Kedua, derajat keyakinan atau confidence. AI tidak hanya memberikan hasil final yang kaku, melainkan memodelkan tingkat kepercayaan untuk setiap output yang dihasilkan. Ketiga, representasi pengetahuan. Seluruh pengetahuan dan hubungan antar variabel dinyatakan dalam bentuk distribusi probabilitas matematis. Dan keempat adalah fleksibilitas sistem. Ini memungkinkan sistem tetap berfungsi akurat, walaupun menghadapi data yang tidak lengkap, noise, atau ambigu. Komponen teknis dan inferensi probabilistik menggunakan graphical model dan teorema Bayes untuk pembaruan data dinamis. Pertama, probabilistic model. Kedua adalah graphical model. Ini terdiri dari Bayesian network dan Markov random field. Dan ketiga adalah graphical model. Ini sangat efektif untuk diagnosis medis, navigasi robot, dan troubleshooting sistem kompleks. Di sini kita melihat untuk rumus dari Bayesian inference, di mana proses memperbarui derajat keyakinan atau belief secara dinamis ketika ditemukan bukti atau evidence yang baru. Perbandingan antara AI ML dengan AI probability. Kita akan memahami perbedaan fundamental dalam pendekatan data dan manajemen ketidakpastian. Dalam AI ML atau AI Machine Learning, dasar teorinya adalah optimasi dan statistik terapan, sedangkan AI Probability adalah teori probabilitas murni. Untuk outputnya, AI ML adalah prediksi atau klasifikasi titik tunggal, sedangkan untuk AI Probability, output utamanya distribusi probabilitas atau derajat keyakinan. AI ML fokus utama akurasi prediksi dan generalisasi, sedangkan AI probability adalah pemodelan ketidakpastian dan hubungan variabel. Untuk kekuatan, AI ML ini sangat kuat pada data besar dan pola yang kompleks. Sedangkan untuk AI probability, ini unggul dalam menangani data noise dan penalaran yang kausal. Pentingnya mind mapping dalam pembelajaran AI. Ini adalah gambaran besar untuk memetakan keterhubungan antar komponen yang luas, di mana non-core AI terdiri dari alur terintegrasi, efisiensi belajar, dinamika hubungan, dan yang terakhir adalah struktur bidangnya, di mana menyajikan komponen yang tersebar dalam satu peta jalan terintegrasi. Kesimpulannya adalah masa depan sinergi kecerdasan buatan. Non-core AI sebagai pilar pendukung esensial menuju sistem yang lebih cerdas. Fondasi krusialnya, non-core AI adalah pilar yang membuat sistem core AI modern bekerja dengan jauh lebih cerdas dan efisien. Dominasi industri. Penerapan metode berbasis data numerik saat ini lebih dominan dibanding dengan sistem logika formal konvensional. Visi strategisnya adalah pemahaman mendalam pada non-core AI untuk menguasai landscape teknologi AI di masa depan. Sinerginya untuk tren masa depannya mengarah pada penggabungan core dan non-core AI, di mana terdiri dari Bayesian Neural Networks, Probabilistic Deep Learning, dan Hybrid Reasoning System.
Berikutnya kita akan praktek Python sesuai dengan tugas yang ada pada modul pertemuan ke-12. Oke, berikutnya kita akan praktek dengan Visual Studio Code. Kita akan praktek untuk pembuatan program Python-nya. Pertama-tama kita buka untuk Visual Studio Code. Kita klik untuk File. Kita di sini Open Folder. Kita tentukan dulu foldernya. Kita ketik untuk folder pertemuan 12. Kita select folder. Folder pertemuan 12 ini kita new file. Pertemuan 12 ini kita kasih nama new file hybrid underscore recommender.py. Enter. Karena program sudah saya buat sebelumnya, jadi kita akan kopas. Oke, program sudah saya kopas di sini. Setelah itu kita run code. Nah, kita ketik untuk prompt-nya Python hybrid underscore recommender.py. Ini harus sesuai dengan nama programnya ini. Hybrid recommender.py. Kita enter. Kita lihat hasilnya adalah untuk produknya ada titelnya produk ID, kamera mirrorless, lensa, tripod, tas, kamera, laptop gaming, ada handphone, buku fotografi, SD card, mouse wireless. Untuk sampel interaksinya adalah user ID, produk, rating. Ini ada nilainya. Rekomendasi untuk user kedua adalah produk 7, produk 9, produk 6, produk 8. Sesuai skornya ini sudah ada skornya. Untuk similar item to produk 0 kamera mirrorless adalah seperti ini. Jadi ini sudah selesai ya, sudah sesuai dengan modul. Berikutnya kita save dahulu sebelum kita close. Kita save, kita close, kita close. Sekian penjelasan singkat dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.